Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di setiap hari. Shalom semuanya. Nah, bintang Tuhan kembali lagi bersama dengan kita di acara I Love Monday. Tentunya di setiap hari Senin di pukul sekarang ini, teman-teman akan selalu melihat kita di sini bersama, tentunya bersama saya Sandra dan partner saya Natalia. Oke, nah kita hari ini tuh punya sesuatu yang spesial banget untuk dibahas karena kita memperingati Hari Kartini di tanggal 21 April kemarin. Makanya kita pakai batik nih Sandra. Tuh, tanda bahwa kita mencintai negeri kita ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Kartini, kita mau berdoa dulu karena doa itu penting sekali. Betul ya, supaya siaran kita hari ini lancar. Mari kita semua berdoa bintang Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat setiap berkat-Mu Tuhan, kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini juga kami akan mulai siaran kami, Bapa Engkau yang berkati Tuhan, siaran ini dari awal hingga akhir. Engkau berkati Tuhan untuk setiap narasumber, berikan mereka hikmat, kekuatan Tuhan, berikan mereka kerinduan-Mu Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan di tempat ini Tuhan, buat setiap bintang Tuhan untuk mendengarkannya. Buat penyiar Tuhan, Engkau juga pimpin, Engkau berikan juga hikmat-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan, sebagai kami untuk boleh mewartakan Tuhan keselamatan-Mu lewat siaran-siaran yang kami bawakan. Ya, berdoa Tuhan siaran ini boleh berjalan dengan lancar. Engkau berikan Tuhan sinyal yang baik, Engkau berikan juga Tuhan berkat-Mu Tuhan untuk siaran ini, sehingga bintang Tuhan dimanapun mereka berada boleh mendengarkan dan boleh terberkati Tuhan lewat siaran ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percayakan siaran ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Saya percaya bintang-bintang Tuhan sudah penasaran dan siap sekali mendengarkan siaran kita yang spesial hari ini. Emang kita bahas apa Sandra? Kartini. Aku niru gayamu Kartini. Gimana Nat? Kartini itu yang Natalia tahu tentang dia seperti apa? Oke, yang aku tahu Kartini itu waktu zamanku SD itu dia menerbitkan sebuah buku, penulis begini ya, seorang penulis. Kalau bintang mungkin tahu juga ya, bukunya kan sangat terkenal ya. Habis gelap terbitlah terang. Terang, betul. Syukurlah aku benar ya. Nanti aku bisa dikeroyok ya kalau salah ya. Ampuni kita teman-teman. Oke. Lalu Kartini itu juga seorang yang luar biasa karena dia tokoh wanita yang berani memperjuangkan hak-hak seorang wanita. Oke, nice, betul sekali. Tepuk tangan. Natalia gitu Iya. loh. Iya, baik. Salah satunya juga Kartini kan itu ya Nat, dia memperjuangkan hak wanita di dalam hal pendidikan yang mungkin di zaman dulu itu wanita mungkin cuman boleh di dapur aja, di rumah aja ya. Tapi karena perjuangan Kartini juga sampai hari ini kita semua boleh punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, bahkan pendidikan tinggi, nggak ada lagi perbedaan. Nah, dari pendidikan itu ternyata merembet nih ke hal lain. Wanita-wanita sekarang juga punya kesempatan yang sama untuk memimpin seperti pria juga. Betul, makanya di Indonesia ada juga pemimpin wanita yang menjadi presiden. Betul, siapa kan ya? Tebak sendiri ya. Tebak sendiri. Ya, oke. Nah, dari situ juga kita akan bahas lebih spesial malam hari ini. Kita juga akan bertanya ya, kalau kita menjadi pemimpin, kalau wanita menjadi pemimpin nih maksudnya, gimana sih memimpin, sebagai seorang wanita memimpin tetapi kita nggak menyalahi kodrat kita sebagai penolong bagi Betul pria. sekali, karena wanita atau waktu zaman dulu ya, Adam dikirimkan oleh Tuhan seorang Hawa untuk menjadi seorang penolong bagi Adam. Jadi hari ini kita akan mendengarkan langsung bagaimana kita sebagai seorang wanita menjadi seorang pemimpin yang baik gitu ya. Jangan sampai kodrat kita berubah dari seorang penolong menjadi seorang yang mungkin menuntut gitu ya, bisa saja terjadi. Betul sekali. Karena kita hari ini juga sudah mengundang 2 orang pemimpin wanita yang luar biasa. Jadi bintang Tuhan jangan kemana-mana, saksikan siaran ini sampai selesai. Oke, hanya di siaran I Love Monday. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di setiap hari. Oke
Oke bintang Tuhan, kita akan perkenalan dulu dengan narasumber kita pada malam hari ini. Dua orang pemimpin wanita yang luar biasa yang tadi kita sudah janjikan ya Sandra. Betul sekali. Yang pertama kita langsung perkenalan saja dengan Kak Sylvia ya. Shalom Kak Sylvia. Shalom. Ya, Kak Sylvia mungkin bisa langsung perkenalan aja nih Kak Sylvia, seorang pemimpin di mana mungkin ya, pemimpin Iya. apa dan itu aja ya. Ya itu aja. Silakan. Oke ya, shalom semua bintang Tuhan. Saya dipercayakan untuk memimpin sebuah gereja lokal. Sebagai pemimpin Sejak kapan gereja. ya? Kak Sylvia ingat gak? Kalau merintis sejak 2010, tetapi benar-benar sudah ada jemaatnya itu 3 tahun lalu, sekitar 3 tahun lalu. Sudah 3 tahun Iya. ya. Tapi sebelumnya pasti sudah pernah menjadi seorang pemimpin wanita. Benar. Iya. Nanti kita akan dengarkan cerita-ceritanya ya. Iya. Dan selanjutnya Ellen, ya boleh dong perkenalan ya, sama pertanyaannya seperti Kak Silvi tadi. Oke, shalom bintang Tuhan. Perkenalkan nama saya Ellen. Saya sebagai pemimpin dari pelayanan kampus-kampus. Oke, luar biasa. Sudah berapa tahun nih? 10 tahun? 10 tahun. 15 Kalau tahun? mungkin kalau Selama mengabdi hidupnya dari awal. ya, dari awal Dari kuliah lahir sih, ya? dari awal kuliah mungkin. Kalau di waktu mahasiswa sih mungkin 2013-an. Tapi kalau terlibat ke lebih lagi mungkin tahun 2017-an. 2017 ya. Dari 2013, 17 sampai sekarang ya, masih ya. Masih. Mungkin kedepannya akan lebih besar lagi ya, lebih luar biasa lagi ya Kak. Amin. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa yang akan kita bahas inti yang utama hari ini, kita akan tanya dulu nih pendapat dari Kak Sylvia dan Kak Ellen ya tentang apa sih makna seorang pemimpin di pandangan kalian berdua. Mungkin Kak Sylvia dulu. Oke, jadi pemimpin ya. Kalau menurut saya pemimpin adalah orang yang hidupnya diserahkan gitu ya, penuh, dia rela berkorban dan pastinya punya visi seperti itu. Karena seorang pemimpin dia kan memimpin ya. Dan sebagai pemimpin Kristen tentu aja dia memberikan teladan seperti Yesus. Itu idealnya. Tetapi memang pada kenyataannya ya kita diproses untuk menjadi serupa seperti Kristus seperti itu. Oke, kalau dari Kak Ellen? Ya. Oke, kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih ke arah umum ya, secara umum mungkin pemimpin adalah, kebetulan saya juga tadi habis sharing sama anak-anak bimbing saya gitu tentang menjadi pemimpin. Jadi menjadi pemimpin itu adalah sebenarnya menjadi seseorang yang menularkan pengaruh sih, membawa pengaruh kepada baik diri sendiri maupun buat orang lain untuk mendapatkan atau mencapai sebuah visi yang udah ditentukan gitu. Jadi fokusnya di pengaruh, orang yang punya pengaruh. Oke, mungkin sedikit tanya ya. Apakah setiap kita ini memang bisa memimpin? Atau ada orang-orang yang memang memang dilahirkan menjadi Sebagai pemimpin? pemimpin, Ada yang juga mungkin yang menjadi bawahan bawahan. Itu yang bisa dikatakan menjadi Anggota. pertanyaan ya. Iya. Pemimpin dilahirkan atau Atau pemimpin dibentuk? Iya. Dibentuk. bentuk. Nah, kalau Oke, dari- mungkin dari Kak Ellen. Oke, kok tadi ya dari yang saya pelajari adalah mungkin memang ada orang-orang tertentu yang memang punya dari lahir ya, dia punya bawaan jiwa pemimpinan yang kuat gitu ya mungkin ya. Dan itu bisa aja, maksudnya udah dari lahir dia memang punya. Nah, tetapi tentu saja orang yang meskipun dia lahir dengan tidak mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat itu pun setiap kepribadian bisa menjadi pemimpin gitu dengan cara karakter mereka masing-masing gitu tentunya. Dan tentu saja orang yang meskipun dilahirkan dengan jiwa kepemimpinan tadi itu, kalau dia tidak dilatih, kalau dia nggak dibentuk lebih lagi, dia nggak bisa jadi pemimpin yang baik. Jadi harus mengalami namanya proses pembentukan itu, even dia dilahirkan dengan jiwa kepemimpinan ataupun tidak gitu. Berarti pemimpin itu bukan tiba-tiba lahir sudah langsung bisa jadi pemimpin ya, tapi setiap orang baik dia itu lahir udah punya jiwa pemimpin maupun yang belum diasah pun semua juga harus diasah Karena ya. kembali lagi ke inti dari pemimpin kan membawa pengaruh. Bisa semua orang bisa memimpin tapi belum tentu mempengaruhi yang baik. Itu kan intinya. Karena orang mimpin aja di dunia bisa banget. Tapi kalau dia hanya sebagai lahir yang punya kepemimpinan, misalnya orangnya tegas, orangnya berani, kelihatannya bisa memimpin, tetapi kan belum tentu dia memimpin dengan cara yang benar gitu. Dan dengan punya visi yang dalam Tuhan. Tentu aja kita berbahas tentang kekristenan gitu. Oke, berarti selain punya bakat, dibentuk dan juga harus memberi pengaruh yang benar. Betul. Ya, Iya. itu pemimpin yang benar. Ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang pemimpin yang seperti apa ya yang sudah kita bahas tadi.
saya mau tanya ke Kak Silvi nih. Sebenarnya menurut pandangan Alkitab itu bagaimana sih tentang pemimpin wanita? Kalau misal kita hubungkan dengan ayat di Timotius 2 ayat 11 sampai 12, apakah benar perempuan itu tidak boleh mengajar atau memerintah laki-laki dan menjadi pemimpin? Lalu sebenarnya maksud dari ayat itu seperti apa sih? Karena mungkin ada orang-orang yang punya menyalahartikan dan atau salah menggunakannya pandangan. untuk hal yang mungkin Kurang ya. Iya, memang pertanyaan ini benar banyak sekali orang terjadi bahkan di gereja Tuhan, di kekristenan yang masih memiliki dua pandangan ini. Jadi ada yang berpandangan bahwa memang yang harus mengajar, yang harus jadi pemimpin itu harus laki-laki. Tapi ada pandangan yang berkata bahwa yang jadi pemimpin ya gak harus laki-laki, wanita juga bisa. Nah, kalau tadi dikatakan di 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12 ya, saya coba bacakan. Seharusnya kata Paulus ya ini, perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, kalau kalian baca ini teman-teman bintang Tuhan, ternyata kita nggak boleh sekedar mengartikan sebuah ayat itu secara kita ambil terus kita langsung artikan gitu. Ternyata dalam Alkitab ini kita harus mengartikan menurut penafsiran yang tepat. Itu saya belajar tentang harmonika gitu, bagaimana mengartikan sebuah ayat-ayat itu dengan tepat. Nah, kalau dari konteks ini ternyata perlu dilihat dulu. Contoh budayanya, kemudian historinya, kenapa sih Paulus ini ngomong seperti ini. Nah, jadi dari apa yang saya pelajari ternyata si Paulus ini ngomong sama Timotius, dan Timotius itu mengembalakan jemaat di Efesus waktu itu. Sehingga yang terjadi pada masa itu, kenapa si Paulus ngomong sama mereka, itu karena ada memang wanita-wanita yang mereka mengajarkan dengan cara-cara salah. Ada guru palsu waktu itu, ada terjadi guru-guru palsu, dan akhirnya mereka mendominasi. Sehingga Paulus itu menekankan, saya tidak mengizinkan wanita-wanita itu mengajar. Jadi itu ada sejarahnya. Menuju ke wanita-wanita yang salah ini. Jadi, ya. Dari Bukan- konteks bukan jemaat umum di tempat wanita, itu. semua Nah, wanita. Dan ketika saya pelajari ternyata ini kalau kita berbicara soal wanita, banyak kok di ayat yang menuliskan bahwa wanita adalah pewaris tata kasih karunia, ya, teman pewaris. Kemudian dikatakan juga Paulus pernah mengatakan bahwa jemaat yang ini dia berkata bahwa Tuhan itu tidak membedakan. Pokoknya ada ayat berkata begitu, baik engkau non Yahudi, orang hamba atau orang bebas. Bahkan dia berkata baik kamu laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kita lihat Paulus seringkali berkata tidak membedakan pria dan laki-laki. Gitu. Nah, jadi menurut konteks saya dulu waktu Petobat baru, saya pikir oh ya berarti nggak boleh gitu. Tapi setelah mempelajari Alkitab enggak gitu ya. Ada sejarahnya, ada budayanya, sehingga kita nggak boleh sembarangan mengartikan ini. Gitu. Jadi ini tergantung dari keadaan saat itu sehingga Paulus berkata seperti itu. Jadi histori tempat itu, budaya tempat itu. Contoh aja, ada Paulus berkata kalau tidak salah di Korintus ya, dia berkata wanita harus pakai kerudung. Kalau kita sekarang masa harus pakai kerudung gitu ya? Karena pada masa itu budaya di sana. Gitu. Jadi ada hal tertentu yang kita nggak bisa di Alkitab kita langsung asal comot dan berkata ini adalah sebuah hal yang kita pakai secara menyeluruh, universal gitu. Ada kalanya di sebuah tempat diperlakukan seperti itu. Apalagi ini kan berbicara ajaran Paulus di saat itu. Gitu. Jadi kalau pandangan Alkitab saya percaya adalah berbicara wanita adalah pewaris dari tata kasih karunia juga teman. Jadi dia memiliki kedudukan yang sama gitu. Tidak boleh dibeda-bedakan. Dia juga dikatakan sebagai penolong. Bahkan ada ayat yang berkata bahwa di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Tuhan berkata gini, anakmu laki-laki aja, sehingga yang memimpin laki-laki aja, roh yang dipenuhi itu laki-laki aja. Nah, sudah jelas ketika dikatakan dipenuhi kepada laki-laki dan perempuan, berarti kan Roh Kudus dicurahkan dan otomatis orang wanita pasti memimpin dengan karunia yang diberikan kepada dia. Gitu. Jadi kalau menurut saya ayat ini memang harus hati-hati ya untuk kita artikan dan memang sesuai konteksnya. Berarti nyambung ya dengan yang tadi ya, yang pertama kita tanyakan itu kalau pemimpin ya apakah pemimpin ini memberikan pengaruh yang baik atau tidak ya, termasuk seperti tadi yang kata Kak Silvi, justru di saat itu pemimpin saat itu tuh yang wanitanya itu mendominasi dan mereka masuk ke dalam penyesatan pada waktu itu, sehingga
Paulus dengan tegas berkata nggak boleh kamu mengajar. Gitu. Tapi bukan berarti dia nggak memperbolehkan wanita mengajar. Karena di beberapa jemaat yang lain boleh. Ada beberapa wanita-wanita yang sangat berpengaruh pada zaman kisah para rasul. Seperti itu. Oke, jadi kalau ini ke Kak Iya, Ellen ya. iya. Jadi kalau kata Kak Ellen nih, menurut pandangan Kak Ellen dari yang sudah Kak Silvi berikan pandangannya, penjelasannya dari firman Tuhan, sebenarnya wanita boleh nggak ini memimpin mungkin hal yang besar lah ya, gereja. Nah, pas seperti Kak Silvi kan ini memimpin gereja ya, jadi gembala sebuah gereja ya. Jadi ini salah satu juga yang Calon ya, Calon, ya, akan ya. menjadi gembala sebuah gereja, benar ya Kak Silvi? ya. Amin. Aminkan saja. Jika Tuhan berkehendak. Ya, kalau menurut saya sih boleh ya, boleh. Bahkan kalau kita kembali lagi ke kasusnya Paulus ya, kan seringkali orang itu mengartikannya itu langsung secara harafiah. Oh, berarti nggak boleh memimpin, nggak boleh mengajar wanita. Padahal pada masa Paulus di zaman yang sama tuh Paulus yang berkata, bahkan ada beberapa pemimpin-pemimpin wanita yang memang dipercaya jadi teman sekerjanya Paulus untuk mengabarkan Injil pada waktu itu. Ya, seperti Priscilla, mungkin yang paling terkenal Priscilla dengan suaminya Aquila. Terus kemudian juga ada yang bernama Febe. Ya, itu kalau Febe ini sangat jelas ya diceritakan oleh Paulus, dia tuh menjadi pemimpin jemaat. Gitu ya. Jadi pada masa itu saja Paulus mengatakan hal itu gitu. Artinya bisa wanita juga bisa punya peranan gitu ya untuk menjadi pemimpin dari sebuah gereja atau jemaat kayak gitu. Nah, sedikit punya pengalaman juga sih. Kalau saya mungkin belum pernah menemui, mungkin begitu banyak ya pro kontra. Ada yang ada sinode tertentu atau gereja tertentu yang mungkin kurang setuju jika wanita jadi pemimpin dari gereja gitu ya. Tetapi saya sendiri pernah mengalami atau melihat pengalaman bahwa di sebuah gereja pun ada yang jadi gembala sidangnya perempuan gitu ya. Bahkan dia juga melakukan fungsi seperti gembala sidang ya, yang mungkin sebanyak orang ya, banyak orang yang mungkin selayaknya itu laki-laki yang melakukan gitu. Dan mungkin kejadiannya ketika suaminya meninggal kayak gitu-gitu. Ya, Ada juga seperti dalam itu. kasus-kasus tertentu ya. Kalau yang saya temukan itu dia karena orang tuanya meninggal mendadak, jadi papanya adalah gembala sidangnya, kemudian meninggal mendadak. Dan kemudian anak itu kan perempuan itu, anaknya perempuan ya tentunya. Anaknya perempuan dan satu-satunya yang dia sekolah teologi ya gitu. Dan akhirnya dia yang meneruskan gitu. Jadi dia menjadi gembala sidang dari jemaat Ya, itu. seperti Deborah gitu ya. Kalau kita tahu ya kisah Deborah kan karena si Barak nggak maju ya Deborah yang maju. Keren ya. Nah, kita tadi kan sudah bahas nih tentang apakah wanita itu boleh memimpin di dalam suatu persekutuan ataupun gereja, dan ternyata kita juga bisa ya. Nah, pertanyaannya itu ini buat Kak Silvi lagi. Gimana sih kepemimpinan wanita yang benar menurut firman Tuhan? Apa wanita ini bisa menggantikan posisi laki-laki dalam memimpin, atau ada hal-hal yang nggak bisa digantikan oleh wanita? Oke, kalau dari Alkitab itu di Petrus kalau nggak salah berkata gini, wanita ini sebagai teman dari pewaris kasih karunia, artinya dia teman sekerja. Bahkan saya percaya kenapa ada Hawa itu Tuhan punya tujuan menjadi penolong buat Adam ketika dia memimpin ya, memberi nama hewan-hewan yang begitu banyak gitu ya. Walaupun memang kita lihat akhirnya ada kejatuhan juga di situ, tetapi kita nggak usah lihat itunya, tetapi kita lihat bagaimana memang awal mula Tuhan memberikan peran gitu loh. Bukan karena jatuhnya kita berpandangan oh berarti Hawa ini selalu jahat, tapi pada dasarnya kan yang memberikan inisiatif itu kan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah punya rancangan baik. Tuhan sudah memberikan rancangan bahwa wanita harus ada nih, karena ada beberapa hal yang pria butuh ditolong oleh wanita. Jadi menurut saya bahwa wanita itu sangat berperan penting dan dia juga harus tahu perannya dia. Dalam arti ketika ada pria yang bisa memimpin, ya persilakan pria itu memimpin. Tetapi jangan sampai ketika ada wanita yang merasa aku ini sebagai wanita, aku bisa memimpin, tetapi ada pria yang ternyata juga mampu memimpin sebagai imam, jadi harus mempersilakan. Karena saya melihat begitu banyak wanita yang akhirnya punya mungkin roh dalam tanda kutip ya, roh yang suka mendominasi, roh yang suka apa istilahnya kayak merasa bahwa dia lebih bisa dari pria. Nah ini yang memang menurut saya kurang setuju. Tetapi selama prianya ternyata nggak terlalu memiliki istilahnya kayak kurang berfungsi sebagai peran pemimpin, prianya contoh di keluarga sebagai imam, wanita tidak salah ketika dia mengambil alih itu.
Maksudnya kembali lagi ya ke pertanyaan tadi. Jadi menurut saya wanita bisa memimpin, perannya sangat penting karena dia sebagai pewaris tata kasih karunia. Jadi kita nggak boleh beda-bedain itu karena wanita punya peran gitu. Gitu. Apa tadi ya? Pertanyaannya lagi? Saya kepanjangan soalnya. Bisa digantikan oleh wanita. Ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya tuh nggak bisa digantikan oleh wanita? Nggak bisa digantikan, iya tentu aja. Karena ayah, arti kata ayah atau bapak itu kan sumber. Kalau kamu wanita, saya pernah menemukan keluarga yang kehilangan sosok papa. Biasanya anaknya kurang bisa aman, kurang bisa ambil keputusan. Jadi kita sebagai wanita harus sadar bahwa pria tetap butuhkan dalam segala hal, memimpin gereja, di perusahaan, dalam segala aspek kehidupan yang walaupun pria tetap dibutuhkan, peran mereka sangat penting gitu. Jadi ada hal-hal yang wanita nggak bisa gantikan, kayak ketegasan seorang pria. Wanita walaupun setegas-tegasnya mereka, belum tentu bisa seperti setegas seorang ayah. Kalau kita lihat keadaan kayak misalnya keluarga, papa ngomong aja satu, itu berbeda dengan mama ngomong 1000 gitu. Iya, betul, Dan anaknya, betul. biarin aja mama ngomong segitunya gitu ya. Kalau papa udah ngomong enak gitu ya, langsung dia takut gitu. Nah itu ketegasan seorang papa harus dibutuhkan. Kecuali kasus di mana memang ayahnya sudah nggak ada, gitu. Dan mamanya mau nggak mau harus menggantikan. Dan itu perannya itu susah juga sih menurut saya. Tapi nggak ada yang mustahil. Kalau memang nggak ada gitu. Jadi saya sangat menghormati dia sebagai perannya dalam mungkin segala macam aspek kehidupan. Jadi ada hal yang nggak bisa kita gantikan sebagai wanita, gitu. Karena mereka juga bertanggung jawab, kepala sumber, mereka juga akan mendoakan, itu sangat mempengaruhi sekali. Gitu ya. Betul sekali ya. Jadi seorang wanita ini juga harus mengerti bahwa Iya, perannya itu. Berarti kalau ada pemimpin sudah di dalam sebuah kelompok, ada pemimpin pria, sebenarnya ada pemimpin prianya. Berarti pemimpin wanita ini harus mempersilahkan prianya ini. Nah, menurut saya seperti itu. Dia harus memposisikan bahwa silakan pria maju dulu. Kecuali prianya Walaupun mungkin berkata, wanitanya mungkin lebih dewasa. iya gitu, bisa jadi. tetap- Kecuali gini, dalam satu kasus gini, memang dari atas pemimpinnya berkata wanita yang memimpin. Misalnya komunitas nih, yang terjadi karena wanitanya lebih dewasa rohani, ya dia yang memimpin. Gitu. Nggak apa-apa. Selama memang dia diberikan kepercayaan jabatan untuk memimpin. Tapi kalau mereka sepadan dan si wanitanya harus belajar memberikan mempersilakan, ayo kamu dulu yang memimpin. Kecuali dia berkata, kamu aja gitu. Udah. Jadi pada saat menurut saya prinsipnya adalah ketika pria sudah mempersilakan, kita maju. Tapi kalau ternyata diberikan kepercayaan lebih, kita di atas dia secara otoritas, ya kita berani untuk memimpin. Berarti harus tahu posisi Iya, itu saat yang penting. tepat. Oke, nah dari ceritanya Kak Silvi tadi ya, yang dibahas juga tentang perbedaan wanita dan pria dalam memimpin, misalkan tadi dalam hal ketegasan. Iya. Nah kalau menurut Kak Silvi dan juga Kak Ellen nih, apa sih kelebihan wanita dalam memimpin? Tadi kan mungkin perbedaannya, kelemahannya mungkin itu termasuk kelemahan atau gimana, saya kurang ngerti. Mungkin kalau nggak tegas terlalu kasihan gitu ya. Terlalu keenakan gitu ya, kalau pakai hati. Nah sebenarnya apa sih perbedaan kepemimpinan dari seorang pria dan wanita? Dan kalau wanita memimpin, kelebihannya apa nih dibandingkan dengan pria? Mungkin pria juga pasti punya banyak kelebihan. Iya, oke. Saya jelasin dulu yang wanita, kelebihannya wanita ya. Kalau saya pelajari selama ini dalam saya berorganisasi dan banyak hal ya, maksudnya masuk ke perorganisasian atau persekutuan lah ya, saya bilang wanita itu punya kemampuan persuasif yang bagus sih. Saya dulu waktu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Ketika mendapati posisi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang, biasanya diutamakan wanita, gitu ya. Karena wanita memang lebih punya kemampuan persuasi, dia punya kemampuan komunikasi yang lebih baik. Jadi mungkin karena secara psikologis wanita itu memang punya kelebihan mungkin di situ, komunikasi dan mungkin perasaan ya. Kalau laki-laki mungkin fokusnya lebih ke logika atau sesuatu yang logis gitu ya. Jadi kalau misalnya hubungan dengan kayak komunikasi, kemudian mempersuasi, bernegosiasi, wanita tuh lebih bagus daripada pria. Ini yang saya temukan ya dari hasil penelitian saya sendiri gitu ya. Dan dia biasanya wanita lebih berfokus pada hubungan daripada hasil. Jadi ketika di dalam sebuah sebuah entah persekutuan atau organisasi, ketika dia memimpin,
biasanya wanita cenderung ke team worker. Dia suka bekerja dengan tim, kemudian dia berkomunikasi, dia mempedulikan perasaan, dia mempedulikan hubungan gitu, biasanya gitu kalau wanita ya, daripada mungkin ke hasilnya, biasanya begitu. Dan ada perilaku ya, dalam tanda kutip mengasuh ya, memperhatikan ya, naluri wanita memang mengasuh, memperhatikan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang kecil, detail. Dia dan wanita biasanya lebih cocok ke sesuatu yang detail dan administratif sih. Jadi kalau yang detail-detail tuh biasanya wanita ya. Nah kalau pria, ini kalau dibandingkan dengan pria karena dia memang fokusnya di logikanya ya. Nah tapi kemampuan pria tuh juga bagus dalam hal mengambil keputusan. Kalau misalnya dia butuh cepat, nah kalau perempuan biasanya masih menimbang-nimbang gitu. Bagaimana perasaan orang ini, bagaimana perasaan orang itu gitu ya. Artinya 3 hari berlalu dan lama gitu. Kalau laki-laki kan dia logikanya begini, langsung ngambil keputusan ini. Jadi kalau ngambil keputusan kemudian untuk berpikir untuk strategi yang cepat, butuh cepat gitu, biasanya laki-laki dia bagus dalam hal itu karena dia berfokus pada karya, prestasi ya, biasanya laki-laki. Jadi hasil gitu ya. Mereka cocoknya ke situ ya. Jadi kalau misalnya bekerja dengan laki-laki atau punya pemimpin laki-laki, biasanya dia punya targetnya tuh cepat dan sesuai dengan target gitu ya, daripada wanita gitu. Nah itu sih yang saya temukan ya, bahwa ternyata laki-laki dan perempuan tuh sebenarnya mereka punya kelebihan yang masing-masing sih. Sebenarnya kalau mereka bisa bekerja bersama-sama itu bagus banget sih, karena saling melengkapi lah gitu. Berarti bisa nggak nih ya kedua pemimpin ini memimpin bersama-sama, berarti bisa? Iya. Bisa. Wanita dan pria kan bersama ya. Kan teman sekerja lah. Tapi tetap mungkin kalau dalam pengambilan keputusan pria ya lebih. Kalau kita kembali lagi kayak wanita itu kan harus dia lebih bijaksana ya. Pria itu kelemahannya dia emosional biasanya. Sehingga dibutuhkan wanita yang ingatin dia ya. Kayak kasus Nabal dengan Abigail kan. Abigail begitu bijaksana ingatin gitu, tapi si Nabal nih nggak mau peduli gitu. Nah tapi memang peran wanita itu dia harus paham, peranku ini menetralkan si priaku ini ketika dia lagi emosi, ketika dia kayak tadi kan si Kak Ellen jelaskan dia pintar ngambil keputusan di pria, tapi kadang mereka main logika sampai melupakan mungkin perasaan orang. Jadi si wanita harus ingatin nih. Begitu juga si pria, dia bisa sangat mengingatkan wanita ketika wanita kamu main perasaan banget sih gitu. Padahal kan ini sesuatu yang simpel gitu, kamu putusin aja. Jadi ya menurut saya sangat bagus sih kalau dua ini benar-benar bisa memimpin. Tapi kan kenyataan realitanya nggak segitunya. Ya. Kan idealnya ya. Di belakang marah-marahan, kecewaan, ya keenaan satu dengan yang lain. Wah, saya juga mengalami gitu ya. Jadi idealnya kayaknya indah banget. Iya benar-benar indah sekali ya. Kalau bisa dibayangkan bisa kalau kenyataan segitu belum tentu bisa berhasil. Itu aja kalau kita bicara pasangan kan malah kan banyak perbedaan dan sebagainya. Oke, itu tadi Sandra ya yang kita sudah dengarkan. Ini baru awalnya ya Bintang Tuhan. Nah setelah ini kita akan dengarkan lebih dalam lagi. Tapi Bintang Tuhan lihat jeda berikut ini dulu. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang-siang hari. Shalom Bintang Tuhan, kembali lagi di dalam acara I Love Monday. Kalau tadi kita sudah bicara bagaimana seorang pemimpin menurut pandangan firman Tuhan, kita juga bicara tentang kelebihan dan kekurangan dari sisi pria atau wanita dalam hal memimpin. Nah sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi bersama Kak Sylvie dan Kak Ellen. Nah saya akan bertanya kepada Kak Ellen ya. Saya tanya kepada Ellen tentang sebenarnya karakteristik seorang pemimpin itu seperti apa sih yang harus dimiliki seorang pemimpin? Seorang pemimpin tuh yang paling utama dan yang saya pelajari juga ya ketika saya belajar memimpin tuh yang paling penting, yang paling pertama adalah dia harus punya visi sih. Kalau misalnya seseorang pemimpin dia nggak punya visi, dia nggak tahu dia akan membawa orang yang dipimpinnya tuh kemana. Terlebih lagi kalau dia nggak punya visi dalam hidupnya ya, jangankan memimpin orang lain, memimpin diri sendiri aja nggak bisa gitu kan ya. Nah jadi yang pertama dia harus punya visi dalam hidupnya ya, dia harus punya visi. Kalau dia dipercaya mungkin di sebuah organisasi atau di sebuah persekutuan, tentunya dia harus punya visi juga ke depan buat persekutuan tersebut gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua juga saya belajar di dalam kekristenan ya, ada yang namanya istilah yang namanya servant leadership ya, tentang bagaimana seorang pemimpin itu harus
punya juga hati yang mau melayani. Ya, nah seperti kita belajar ya dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita belajar servant leadership tuh kita belajar bagaimana Tuhan Yesus dia sebagai pemimpin, tapi dia juga mau gitu ya melayani, bukan hanya kalau kita mungkin orang-orang mungkin bisa sebut mungkin perbandingan dari bos dan leader gitu kan. Kita sering mendengar ya. Kita bukan menjadi bos ya yang nyuruh-nyuruh. Kita bukan jadi bos yang sukanya memerintah saja gitu ya, atau punya jabatan yang tinggi kemudian kita menggunakan kekuasaan itu, tetapi dengan kita menjadi pemimpin seperti tadi saya sudah bilang, kita punya pengaruh, dari pengaruh itu kita tuh juga menggunakan itu untuk melayani gitu ya. Dan kita melihat kebutuhan orang lain, tak belajar peka gitu ya dengan kebutuhan orang lain. Nah, itu sebenarnya yang saya pelajari ya untuk bagaimana karakter sih yang harus dimiliki oleh pemimpin. Begitu. Kalau begitu kalian bisa jelaskan nggak sih sebenarnya untuk punya hati hati yang melayani itu seperti apa sih kalian sebagai seorang pemimpin? Hati yang melayani. Saya percaya ya kalau kita punya istilahnya kita melihat dan kita punya hubungan sih sama Tuhan. Itu yang saya alami juga sih secara pribadi. Kalau misalnya kita itu udah punya hubungan sama Tuhan, kita ngalamin kasihnya Tuhan, kita pasti tahu kok hatinya Tuhan tuh. Kalau misalnya kita dalam posisi meskipun kita mungkin sebagai pemimpin atau bukan ya, kalau kita dekat sama Tuhan, kita ngalami kasihnya Tuhan, pasti Tuhan akan taruh hati sih untuk kita rindu gitu. Karena cinta atau kasih yang sejati itu akan nggak ada artinya tanpa kita melakukan sebuah tindakan. Ya, jadi ketika kita sudah benar-benar mengasihi itu kayak tindakan atau untuk melayani itu kayak mengalir gitu dengan sendirinya. Nah, harusnya seperti itu sih. Berarti bukan dibuat-buat ya, tapi kita sendiri ketika mengalami kasih Tuhan, kita sendiri ngerti ketika memimpin itu juga ada hati untuk melayani. Karena sebenarnya kejatuhan seorang pemimpin itu dari akhirnya dia tanpa sadar munafik ya, kayak dia mau nggak mau tampil perfect, tapi ternyata dia sendiri pun nggak seperti itu kan seringkali toh. Jadi makanya Yesus itu benar-benar pala dan sempurna gitu. Berarti sekalipun kita seorang pemimpin, kita pun dipimpin oleh Tuhan ya. Dan nanti mungkin meluruskan kalau selama ini ada beberapa orang punya pandangan kalau pemimpin itu yang suka perintah, terus punya otoritas yang memanfaatkan orang. Tapi sebenarnya justru pemimpin itu yang memberi contoh, memberi pengaruh, dia justru yang lebih melayani ya daripada semua orang. Oke, seperti kata firman Tuhan ya, yang mau menjadi terbesar harus menjadi yang terkecil. Nah, itu tentang tadi itu karakteristik ya. Karakteristik ya. Karakteristik lagi. Di dalam saya terjelepit ya. Karena pakai masker ya. Grogi ya, karena di samping depan saya ini ada pemimpin yang luar biasa ya. Oke, ya. Tadi kita sudah bahas tentang itu. Mungkin Kak Silvi ada tambahan dari yang disampaikan selain mungkin tadi tentang pemimpin yang harus punya visi dan misi dan juga punya hati hamba. Nah, jadi memang itu ya sudah pasti. Dan pada saat prosesnya itu sih menurut saya juga perlu ditambah. Jadi kayak dia mau belajar, mau ditegur. Soalnya kadang kalau orang sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan itu kadang susah ya. Ada sedikit kayak ada angin-angin yang membuat dia itu merasa aku ini bisa, angin-angin merasa aku itu maksudnya kayak aku itu berhak memerintahmu. Kadang sebagai pemimpin itu kayak ada, kalau kita nggak berjaga, hati kita nggak selalu murni tulus, itu kadang kayak kamu nggak tahu ya siapa aku, kadang kan gitu sebagai seorang pemimpin. Nah, itu dia benar-benar tiap hari dia harus belajar untuk menyadari itu kasih karunia lah, pemberian Tuhan, dimana setiap waktu ini kalau kita berbicara pemimpin Kristen ya, Tuhan mau ambil setiap waktu bisa diambil gitu. Jadi dia harus sadar diri gitu. Sadar diri itu cuma pemberian Tuhan. Dan yang seringkali menjadi jebakan seorang pemimpin, dia sudah mau belajar, nggak mau ditegur sama pemimpin di atas dia. Akhirnya dia juga pinginnya kan terjadi seringkali pingin jadi pemimpin lebih lagi. Akhirnya pemimpin di atas dia itu dia nggak hormati kayak gitu kan sering terjadi. Jadi butuh hati yang tadi visi dan sebagainya, butuh hati yang selalu serahkan gitu ya tiap hari, karena hati kita itu bisa cenderung jahat, hati kita bisa cenderung untuk nggak sadar diri lah istilahnya gitu. Oke, benar sekali ya, karena memang teguran tuh kadang saya ditegur juga kayak enak gitu ya. Masa aku kayak gitu gitu ya. Saya itu orang kayaknya bukan saya deh gitu, kayaknya salah deh gitu. Tapi ya kita harus belajar mau menerima teguran, karena teguran tuh bagus juga ya buat pemimpin-pemimpin agar lebih semakin
dewasa lagi, Iya. semakin luar Nah, biasa dan justru itu kayak obat buat dia gitu, Benar. supaya dia nggak jatuh suatu Yang- saat nanti dia nggak sadar, Heeh. dia malah jatuh gitu. Justru dalam teguran juga ada kasih ya, Kak, ya? Benar. Ada kasih di mungkin sana. teguran tuh kayak sedikit apa ya, sentilan gitu loh, supaya dia semakin lebih kuat. Iya. Nah, pasti kalau boleh. Oke, ya selanjutnya nih ya. Apakah wanita itu bisa memimpin pria? Nah, dan bagaimana sih sebenarnya kalau misalkan wanita bisa memimpin pria atau dapat memimpin pria, bagaimana sih cara wanita ini dapat memimpin pria dengan benar? Iya. Karena mungkin terkadang terjadi mungkin cewek ini sukanya merintah-merintah aja gitu jadi pemimpinnya. Cewek kan kadang kalau ngomong gitu, kamu ini ya, kamu ini ya, suka gitu. Mungkin kebiasaan nunjuk Iya. ya mereka ya. Beli ini beli itu beli ini untuk jadi Iya. perintah. Tapi memang itu pengalaman saya juga gitu. Iya. Karena kebetulan Tuhan kasih kepercayaan memimpin, dan mau nggak mau kan ada pria-pria juga di bawahnya. benar. Maksudnya teman-teman saya rasa mereka juga teman, juga Tuhan percayakan sebagai anak gitu. Menurut saya ya kita juga harus cara mengatakan, cara berkomunikasi itu benar-benar jangan sampai menyakiti mereka. Kayak ya kadang kita bisa tergoda, kayak kalau lagi misalnya lagi sibuk misalnya atau lagi keadaan apa ya hektik gitu, jadi kadang kita bisa ayo kamu ini ya, ambil ini tapi kan akhirnya kita sadar, oh caranya harus berkata. Saya belajar dalam hidup ini ketika siapapun gitu loh, entah orang yang kita pimpin, kita harus berkata tolong. Saya selalu berkata gitu. Jadi tolong ya bantu ini, tolong ya lakukan ini. Jadi jangan kita kayak kamu ambil ini ya gitu, tapi selalu ada kata tolong. Jadi entah kita ternyata diberikan kepercayaan untuk memimpin lebih pada masa itu, atau misalnya pada sebuah jabatan, dan kebetulan anak yang dipimpin itu adalah pria, kita harus tahu peran kita sebatas mana sehingga mereka pun merasa dihargai. Karena seorang pria tetap mereka punya yang namanya naluri, kodrat mereka itu ada di merasa dihargai. Itu selalu. Jadi ketika mereka dipuji, malah mereka itu akan semakin semangat. Wanita dipuji semakin malas. Ya kayak gitu Ya mungkin kita kan merasa nyaman gitu. makanya santai. Aku sudah bagus kok gitu. Masa kita jadi Merasa melayang-layang ya, ya. melayang-layang. Akhirnya lupa daratan dan nggak melakukan apa-apa. Tapi saya perhatikan yang pengalaman saya, semakin pria dipuji, mereka itu bukan semangat. Iya, betul. Iya. Mereka kan semakin luar biasa. Ini kuncinya bintang Tuhan Ya, ya. gitu Puji ya. para pria ya. Tapi jangan terlalu dipuji juga, nanti mereka ini ya Iya, bisa hati-hati. ya nanti dipikir ini kalau ini suka sangka sama aku bahaya juga. Hati-hati. Oh ya, ini penting ya, ketika wanita memimpin pria Ya, ini juga ada juga. batasan. Ya. Nah, ini Jangan batasannya sampai- seperti apa nih Kak? Ya kalau dari pengalaman ya jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang tidak bijak sehingga mereka merasa dispesialkan yang gimana. Atau misalnya ada pertemuan yang sangat eksklusif berlebihan. Kalau sesekali kita membahas sesuatu nggak apa-apa. Biar bagaimanapun mereka pria dan kita wanita. Itu kita harus ada batasan sih. Oke, harus ada batasan. Ada batasan yang jelas. Karena bisa terjadi ya cinlok itu kan, Cinlok. karena sering ketemu. Nah, Kak Silvi, kalau sebagai Ya. pemimpin nih kita sebenarnya harus memperlakukan setiap orang sama atau kita harus bisa memperlakukan setiap orang berbeda sesuai mungkin kebutuhan. dengan kebutuhan atau karakter orang itu atau gimana? Ya makanya itu yang susah dari pemimpin sih, menurut saya. Seni untuk memimpin tiap-tiap orang, karena memang Paulus berkata pimpin mereka tiap-tiap orang. Nah ini yang agak susah. Bagi pemimpin dunia, bagi mereka kan goal. Kamu mau ngerjakan visi ini, kamu ngerjakan visi perusahaan, kamu mau atau nggak mau, saya gaji, kalau nggak keluar gitu. Kalau kita kan dalam Tuhan nggak gitu, nggak ada sistem kamu nggak bagus dikeluarin ya, kamu nggak bagus, wes kamu turunin ya dari jabatan, kan enggak. Jadi kita itu justru kayak bapak atau ibu yang dorong mereka terus baik buruknya mereka gitu. Nah, jadi butuh seni di mana kadang mereka kita kuatin, kadang tegur mereka, kadang kita kayak support mereka, kadang kita biarin gitu. Kadang seolah-olah kita tinggalkan, tetapi kita nggak ninggalin gitu. Jadi menurut saya tetap harus satu orang demi satu orang itu berbeda. Apalagi dengan latar belakang mereka, mungkin pernah terluka dengan pemimpin sebelum mereka. Terus mereka di keluarga mereka nggak ada figur ayah, figur ibu, itu pokoknya mempengaruhi sekali ketika mereka mendengarkan sebuah teguran atau pemimpin. Saya pernah punya satu orang itu paling susah dipimpin sama wanita, karena dia selama ini nggak bisa gitu. Bagi dia yang memimpin itu pria gitu, karena ada basic keluarga yang seperti itu. Nah akhirnya bagaimana kita bisa memberikan sebuah pandangan ke dia dan kenyataan dalam
menjadi realita di hadapannya bahwa wanita itu juga menjadi alatnya Tuhan gitu. Kadang ada pria-pria yang nggak setuju wanita nggak boleh mimpin karena mungkin luka mereka ada juga karena begitu mungkin mama mereka memimpin ternyata papa mereka jadi ini ya jadi pria-pria takut wanita gitu ya dalam keluarga, jadi mereka merasa wanita nggak layak gitu. Nah itu karena banyak faktor. Jadi menurut saya memang seni sih, setiap orang berbeda, juga kadang-kala tergantung kasus juga, luka-luka mereka gitu. Yang pasti kita pimpin mereka sesuai dengan sepenting ada support lah dari mereka gitu. Walaupun nggak sempurna, yang memberikan pertumbuhan tentu aja Tuhan seperti itu. Oke, kalau dari penjelasan kasih itu berarti seorang pemimpin harus kenal. Iya, juga itulah yang dipimpinnya. Dengan yang dipimpin harus tahu gitu ya karakter mereka seperti apa. Jadi bukan hanya karena beda sekedar sama pemimpin dunia kan ya. Pemimpin Iya. dunia itu yang penting kamu kerja bagus ya. Oke. Naik gaji. Aku suka kata-kata gini. Tuhan, dunia menginginkan yang baik daripadamu, tetapi Tuhan menginginkan semua yang ada padamu. Benar nih, aku so sangat. sweet gitu. Kalau dunia itu inginkan yang terbaik, kamu pintar apa, ya kamu masuk perusahaan ini. Kalau Tuhan, kamu seberapapun bahkan di gua Adulam sekalipun masuk gitu ya, karena aku bisa mengubah kamu. Gitu. Jadi dari sampah jadi sesuatu yang berarti. Jadi dunia menginginkan yang terbaik, tapi Tuhan menginginkan semua, bahkan buruk-buruknya kita. Itu aku suka sih gitu ya. Karena kita kalau misalkan kerja ditanya, oke, kamu bisa apa, kelebihanmu apa? Kalau Tuhan mungkin oke, kelemahanmu apa? Masuk. Kalau saya bagi Tuhan kelebihanmu itu aduh kelebihanmu tuh tidak ada apa-apanya gitu. Tidak ada apa-apanya. Aku bisa memberikan yang lebih Iya. Oke, nah tadi kan kita sudah bahas ya Kak Silvi tentang bagaimana melihat karakteristik ya dari setiap orang yang mungkin lagi dipimpin dalam suatu kelompok ya. Nah kalau misalnya kita mau memimpin dan kita itu juga harus mengambil keputusan, apakah keputusan itu harus menyenangkan semua orang? Atau mungkin Tuhan sendiri tuh pernah ngajarin gimana sih mengambil keputusan yang tepat untuk dalam suatu kelompok? Ya mungkin Ini juga pengalaman sih ya, tapi begini, kalau misalnya kita menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin dalam Tuhan ya, pastinya kita itu seperti tadi saya sudah bahas bahwa kita itu harus melihat bahwa apakah ini untuk kepentingan banyak orang atau tidak. Sekali lagi ya, bukan karena kepentingan kita pribadi gitu, karena masih banyak sekali loh orang yang seperti tadi ya mungkin terjebak di dalam menjadi pemimpin sehingga mungkin dia merasa dirinya sudah di atas. Kemudian dia merasa bahwa apa yang aku mau, apa yang aku inginkan tuh harus terjadi gitu. Sebenarnya itu kan kalau kita bilang menyenangkan semua orang itu kan sebenarnya mungkin kepinginnya dia ya, kita pasti kepingin ya menyenangkan semua orang gitu. Bahkan sebelum saya menjadi pemimpin pun saya berpikir saya kepingin jadi orang yang disenangi oleh banyak orang. Nah itu kan buat diri kita gitu kan, kembali lagi tujuannya buat siapa. Nah tapi kalau misalnya kita memimpin terlebih lagi di dalam Tuhan, saya percaya gitu ya, kita harus jadi pemimpin yang bisa mengutamakan kepentingan banyak orang ya, dan terlebih lagi untuk ini ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau sih kalau menurut saya pribadi. Jadi bukan hanya sesuai apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau, dan pastinya saya percaya apa yang Tuhan mau itu adalah untuk yang terbaik buat lebih banyak orang kayak gitu. Kayak Tuhan Yesus saja kan ketika dia berada di dunia gitu ya, dia kan memilih untuk dengan orang-orang yang berdosa, dengan orang-orang yang mungkin ditinggalkan, ada orang-orang yang sakit kusta, yang pokoknya orang-orang terbelakang lah, dan dia memilih untuk tidak untuk tidak setuju dengan perilaku dari ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mereka itu dalam tanda kutip munafik ya, sehingga Tuhan itu pun juga dia pun nggak takut kok dibenci sama orang kayak gitu, tapi dia melakukan apa yang dia harus lakukan gitu ketika dia berada di bumi kayak gitu. Jadi seorang pemimpin nggak harus menyenangkan semua orang, tetapi untuk kepentingan banyak orang gitu sih. Nah kalau misalnya nih ya seorang pemimpin ini sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan keputusan seperti apa yang juga sudah Tuhan berikan kepada dia untuk kepentingan orang banyak, pasti nggak semua orang dong setuju dengan keputusan yang dibuat oleh pemimpin itu. Bagaimana seorang pemimpin, ya apalagi wanita, menghadapi hal-hal seperti itu ketika, wah, aku nggak setuju nih, padahal itu memang sudah keputusan terbaik untuk orang-orang yang ada dalam kelompok itu. Atau Kak Silvi juga mau nambahkan bisa? Ya, jadi memang pasti terjadi ya, namanya sebuah keputusan itu
jarang yang benar-benar semua itu langsung bisa menerima ya. Kecuali itu kasus khusus di mana memang Tuhan menggerakkan semua orang, pernah terjadi kayak gitu. Tapi selama itu bukan sebuah hal yang pada umumnya, misalnya keputusan-keputusan yang bukan hal-hal yang entah basic atau enggak ya. Jadi biasanya ada pro dan kontra pasti. Biasa orang yang nggak setuju itu mungkin belum memahami atau mungkin tidak sampai ke sana. Kadang mereka tuh belum lihat jauh ke depan, sehingga ketika ada keputusan seperti ini mereka akan bingung, kok ada keputusan kayak gini. Atau bisa saja mereka melihat bahwa pemimpin ini kok nggak paham posisi kami, kok kamu memutuskan seperti ini tapi nggak paham kalau kami ini juga sulit gitu loh. Maksudnya entah merasa mungkin kerjaan tambah banyak gitu, atau misalnya ada menurut mereka merugikan mereka. Nah jadi menurut saya bisa saja terjadi, tapi di sini peran pemimpin penting banget. Dia bagaimana bisa menjelaskan satu persatu ke orang yang dia rasa itu kurang sependapat. Ketika dia udah jelasin dan orang itu belum bisa menerima, ya udah. Kita dagang sama itu selama kita benar-benar teguh banget bahwa itu dari Tuhan. Kalau kita nggak teguh dari Tuhan ya kamu periksa dulu gitu, benar nggak gitu. Karena kadang penolakan dari sekeliling juga bisa jadi suara Tuhan. Tapi juga penolakan dari sekeliling juga bisa jadi bukan suara Tuhan. Jadi memang tidak selalu ya. Butuh kepekaan sih. Betul kepekaan. Yang pasti memang yang paling pertama menyenangkan Tuhan. Itu bedanya dengan pemimpin dunia. Pemimpin dunia yang penting semua senang gitu ya, ya sama-sama. Tapi kalau yang saya pelajari kadang lebih banyak tidak menyenangkan. Karena kan sesuatu yang dari Tuhan itu kan bersifat roh ya. Daging kita itu kayak kalau misalnya ayo kita puasa ya 3 hari atau 40 hari ya pasti semua teriak no gitu ya. Ini zaman pandemi gitu ya, saya mau menikmati masa-masa ini apa liburan. Apalagi misalnya pemimpin dapat kamu puasa pada saat liburan, pasti nabi palsu. Ya kan nggak selalu kan. Jadi kadang suara Tuhan itu kadang nggak enak buat daging gitu. Kayak gitu. Jadi memang butuh kepekaan sih menurut saya. Berarti jadi seorang pemimpin bukan hanya masalah karakteristik, bagaimana mengerti tentang karakteristik setiap orang, bagaimana memimpin, tapi juga kita belajar untuk peka ya. Benar, itu karena pemimpin kita yang sejati itu pasti tetap Tuhan Yesus ya nanti. Iya, Iya. lebih baik ditolak manusia daripada ditolak Tuhan. Iya. Tuhan bilang, kamu nggak dengar aku ambil gitu loh. Jadinya kalau ngelawan terjadi sesuatu buruk malah terjadi Iya, malah benar. lebih sedih ya. Oke, nah itu tadi tentang kepemimpinan nih. Bagaimana nih Kak Sylvia dan Kak Ellen jika kita nih sebagai wanita, misalkan kita harus memimpin seseorang dan menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana kita tidak menyalahgunakan emansipasi wanita? Ini kan sekarang zamannya emansipasi wanita toh. Wanita harus serba bisa. Wah, saya bisa tanpa laki-laki misalkan kayak gitu ya. Saya bisa kok nyetir sendiri misalkan. Saya bisa kok pergi ke sana sendiri gitu ya. Misalkan kayak gitu. Tapi kan itu kayaknya jadinya salah ya. Agak bagaimana? berlebihan. Benar. Apakah itu kita sebagai seorang wanita bagaimana sih supaya kita itu nggak sampai seperti itu? Iya. Ya, saya dulu ya. Oke, kalau dalam pandangan saya sih ini juga ya banyak pengalaman juga ya karena saya pun juga punya istilahnya ya ada anak di bawah saya, ada juga yang separtner sekerja juga gitu ya. Memang sih mungkin untuk beberapa orang itu mungkin memang agak berat ya. Apalagi gini, apalagi kalau misalnya kita lihat latar belakang seseorang. Saya contoh ya latar belakang saya punya latar belakang saya, orang tua, mama itu lebih kerja keras daripada papa, karena memang saya punya orang tua dari saya masih kecil sudah sakit dan mama saya jadi tulang punggung keluarga. Saya melihat sosok seperti itu, jadi mungkin ada karena latar belakang, jadi mungkin saya jadi terbentuk seperti itu gitu. Nah gitu ya. Tapi ketika saya mengetahui kebenaran, saya belajar kebenaran. Jadi ternyata bahwa pria maupun wanita itu kan diciptakan tuh nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Sebenarnya mereka itu sejajar posisinya, tetapi perannya beda. Nah ketika saya belajar ternyata seorang wanita itu perannya itu kan menjadi penolong, ya kan? Kalau misalnya dikatakan Adam dan Hawa itu dijadikan penolong dari Adam gitu. Nah, ketika saya menyadari, oh ya, saya punya peran, saya adalah penolong ya. Mungkin seperti tadi sudah dijabarkan sama Kak Sylvie tentang ketika ada seseorang pria gitu ya di dalam mungkin persekutuan atau apa gitu ya. Saya sih orangnya suka praktik aja lah, nggak banyak teori gitu ya, saya banyak praktik gitu. Ketika saya punya mungkin partner yang mungkin laki-laki, saya belajar untuk seperti ini, misalnya di dalam
anggaplah di dalam persekutuan ya, saya punya partner cowok, saya akan selalu mengusahakan untuk memberikan dia kesempatan untuk memberikan dia kesempatan untuk kayak belajarlah memimpin, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia mungkin ragu untuk memimpin, nggak apa-apa, kamu aja. Gitu. Saya selalu mempersilahkan dia, saya memberikan kesempatan dia untuk berpendapat, saya kasih kesempatan dia juga untuk kayak mungkin berinisiatif memulai seperti itu. Jadi awalnya memang agak berat gitu ya, apalagi kan sebelumnya mungkin saya mimpin terus tiba-tiba harus mempersilahkan orang lain, itu mungkin agak berat. Tetapi ketika saya belajar mempraktekkan itu dan saya mengerti firman Tuhan, saya memberikan hati saya tuh kayak gini, memiliki hati yang besar gitu untuk itu tadi gitu ya. Dan akhirnya seiring berjalan waktu saya bisa melihat bahwa oh iya ya, ternyata peran pria itu juga sangat dibutuhkan gitu ya. Saya harus belajar mengerti peran saya gitu ya untuk sebagai penolong itu tadi gitu ya. Kemudian juga melihat bahwa ternyata ada banyak hal juga yang dari laki-laki yang tidak bisa digantikan oleh saya gitu ya. Contoh dalam hal ini yang simpel aja kayak benerin genteng gitu ya, benerin genteng, kemudian kayak benerin keran air, saya nggak bisa jujur gitu ya. Saya pernah berandai-andai jikalau saya jadi laki-laki mungkin saya bisa membenarkan genteng yang bocor gitu ya. Tapi pada kenyataannya ya memang kebanyakan pria ya, nggak ada, saya belum pernah melihat sih wanita membenarkan genteng gitu ya. Jadi saya melihat bahwa pria itu ada, dia punya dia punya sesuatu hal yang saya nggak punya gitu. Dan ketika saya menyadari itu, ternyata ya saya bisa memberikan kesempatan juga gitu buat dia untuk jadi pemimpin. Itu sih kalau dari pengalaman saya pribadi sih gitu. Jadi bisa berdamai dengan peran masing-masing. Iya, berdamai dengan peran masing-masing. Iya. Oke, jadi kita harus bisa berdamai dengan peran masing-masing. Jadi wanita juga harus sadar ya, perannya itu sebenarnya Tuhan ciptakan untuk menjadi apa. Oke, kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Bintang Tuhan, jangan kemana-mana, tetap saksikan siaran I Love Monday. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang-siang hari. Shalom bintang Tuhan, kembali lagi dalam acara I Love Monday. Kita akan lanjut lebih dalam lagi pertanyaan dengan Kak Silvi dan Kak Ellen ya. Saya akan bertanya kepada keduanya ya tentang pengalaman dari masing-masing dari kalian. Gimana sih ketika awal kalian memimpin, kapan, terus kemudian kalian memimpin apa, dan gimana respon kalian ketika diberi tugas memimpin? Oke dulu. Saya ya. Kita jawab oke soalnya deh. Oke, kalau saya sih jujur sih pertama kali sekali tuh ini waktu saya jadi mahasiswa di sebuah universitas ya di Surabaya. Sebenarnya kalau dibilang ditunjuk sih saya nggak ditunjuk sih, karena pada waktu itu saya Mengajukan diri ya. Saya nggak mengajukan diri banget sih, tapi waktu itu pengen merintis memang belum ada persekutuan doa di kampus, jadi kepingin ada. Dan karena saya mengusulkan jadi otomatis jadi ketua begitu ya. Jadi entah mengusulkan diri sendiri atau ditunjuk gitu ya. Itu mulai tahun berapa ya? Itu saya masuk kuliah tuh 2013 mungkin sekitar hampir akhir 2013. Waktu itu perasaannya takut sih, karena memang kenapa kok saya bisa bilang takut ya, karena sebelumnya saya nggak punya background sama sekali, nggak pernah mimpin sama sekali apapun, nggak pernah. Dan kebetulan saya juga background saya anak bungsu yang selalu dipimpin oleh kakak-kakak dan orang tua, jadi saya nggak ada pengalaman sama sekali juga sebelumnya, jadi sempat takut, sempat bingung harus bagaimana gitu ya. Tapi memang puji Tuhan ya, Tuhan tuh mendatangkan bantuan gitu ya. Pada waktu itu saya dibimbing, ada pembimbing saya untuk bagaimana menjalankan itu gitu ya, dengan saya sebagai pemimpinnya pada waktu itu. Jadi setelah berjalannya waktu ya mulai hilang sih rasa takut, dan sudah mulai memiliki kepercayaan diri lebih lagi gitu. Jadi banyak hal sih justru lewat hal ini gitu ya, lewat kejadian ini sebenarnya saya kayak seolah-olah dituntun Tuhan sih untuk belajar, mau nggak mau belajar gitu. Kayak contoh, saya dulu orangnya mungkin tidak biasa berinisiatif atau memulai pembicaraan. Saya harus, karena sebagai pemimpin saya harus belajar untuk inisiatif, memulai sesuatu gitu kan. Kemudian juga untuk mengajak orang, kan kalau kita bikin persekutuan kan apalah artinya kalau kita nggak pernah mengajak orang, yang datang saya sendiri gitu misalnya kan nggak bisa gitu. Jadi pada waktu itu saya belajar juga untuk
bagaimana mengajak orang, mempersuasi orang gitu ya untuk ikut. Kemudian juga bagaimana saya belajar juga kayak membuat visi. Waktu itu kan saya yang merintis ya, jadi buat visinya, kemudian bagaimana menjalankan itu gitu. Dan itu seperti dalam tanda kutip seperti pelatihan Tuhan sih untuk mempersiapkan saya. Mungkin nggak tahu ya, saya nggak tahu sampai hari ini gitu ya, kalau sampai sekarang Tuhan udah kasih begitu banyak sih anugerah Tuhan gitu ya untuk memimpin. Nah di situ Tuhan latih saya sih pada waktu itu gitu. Berarti dari pengalamannya Kak Ellen sendiri itu ketika kita memimpin, kita nggak boleh batasin, oh aku latar belakang belum nggak pernah memimpin, aku latar belakang dulu anak bungsu, kita nggak boleh itu. Tapi kalau Tuhan percayakan itu kepada kita, kita kerjakan dengan sepenuh hati, ya nggak perlu menunggu PD dulu ya, tapi PD itu akan diberikan sama Tuhan. Iya, saya ingat sih satu ayat yang Tuhan bilang ya sama Yeremia, kok jangan katakan kok kamu tuh masih muda gitu, tapi kemana kau kuutus gitu ya, lakukanlah gitu ya. Pergilah dan lakukanlah gitu. Ya Tuhan bisa memakai semua. Diutus kemana aja ya, Siap. Kalau Tuhan yang utus ya. Kalau Tuhan yang Kalau utus. diutus sama Kak Silvi, siap nggak? Oh ya. Kalau Tuhan yang utus ya. Melalui saya. Percaya. Kalau Kak Silvi gimana dari pengalaman itu? Sepertinya seingat saya ini memimpin kelompok doa, tim doa. Saya juga termasuk orang introvert, juga tidak terlalu sanguin. Ke orang sanguin kan itu pintar banget untuk halo gitu ya, dari jauh udah bisa berkomunikasi. Jadi pengalaman saya yaitu menjadi pemimpin di mana saya pun tidak terlalu suka kumpul-kumpul yang gimana-gimana. Saya termasuk orang yang bagi saya kalau ada waktu istirahat mending saya sendiri gitu ya, nggak terlalu suka istirahat. Banyak orang kan yang istirahat malah kumpul pergi gitu, kalau saya nggak, saya lebih suka istirahat diam sendiri teduh gitu. Nah jadi sehingga itu memproses saya untuk bagaimana, seperti tadi saya bilang pengalaman saya bahwa mengenali masing-masing orang, terus bagaimana merangkul setiap orang. Jadi memimpin itu nggak hanya satu fokus aja kayak kamu dengerin aku, tapi bagaimana kita bersama-sama yuk sebagai satu tim untuk menuju visi Tuhan gitu. Jadi itu pengalaman saya sih seperti itu. Oke, dari pengalaman Kak Silvi awalnya nih sebagai di dalam tim tim doa, doa. ya, tim Selanjutnya Kak Silvi memimpin apa lagi nih? Mungkin yang lebih besar sekarang kan gereja. Nah, waktu ketika diberi kepercayaan, waduh harus memimpin gereja nih, Kak Silvi gimana? Langsung, oh ya aku bisa. Ya, itu luar biasanya Tuhan gini. Kita kadang kalau sudah misalnya belajar dari hal sederhana, misalnya Tuhan kasih kepercayaan kecil itu kayak mengalir dengan sendirinya, kayak bukan jadi target. Misalnya kalau misalnya kita nggak di dalam Tuhan, nanti kayak orang dalam perusahaan itu, aku mau lebih dan lebih lagi. Kalau kita malah jadi sebagai sebuah apa ya, kayak kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh. Kalau pengalaman saya pribadi itu kayak kerinduan gitu. Jadi ketika Tuhan kasih kepercayaan itu kayak memang aku punya kerinduan di situ. Akhirnya pemimpin saya juga kasih kepercayaan, sehingga itu nggak jadi kayak sesuatu yang semakin menurut saya harus semakin besar, bukan, tetapi kayak oh Tuhan bawa saya sampai ke sini ya. Oh Tuhan bawa saya untuk lebih lagi ke sini ya, untuk lebih lagi berdampak lebih besar lagi gitu. Jadi bukan sesuatu yang langsung misalnya kita dari yang kecil terus Tuhan kasih kepercayaan besar, tetapi lebih ke bagaimana itu dengan sendirinya flowing gitu loh, kayak mengalir. Iya ya, ternyata Tuhan sudah kasih kepercayaan sampai segini ya. Kayak kadang nggak sadar gitu, oh ternyata sudah sejauh ini gitu. Kayak kita sama Tuhan, ternyata aku sudah sejauh ini ya Tuhan, tangkap hatiku misalnya gitu ya. Nggak sadar sudah semakin jatuh cinta sama Tuhan, padahal mulanya biasa aja misalnya gitu. Jadi kalau saya sih pengalaman saya lebih ke itu. Jadi kayak dicemplungin Tuhan, lama-kelamaan nggak sadar sudah sejauh ini, mau keluar pun nggak bisa gitu. Udah dalam. Ya sudah dalam, nggak keluar pun nggak bisa. Sekarang mau nggak mau memang ke sana. Nggak mungkin misalnya kita memimpin sebuah tim doa, saya rindu bawa jiwa-jiwa, bentuk komunitas sel. Bawa jiwa-jiwa punya kerinduan lagi kan, pingin jiwa-jiwa semakin banyak. Ya kita buka area lagi. Jadi kayak sendirinya ngalir itu. Artinya dengan buka area itu ya diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah gereja. Gitu. Kalau boleh tahu Kasih, kalau dari pertama kan awalnya mulai dari tim doa ya sampai akhirnya seperti ini. Kira-kira itu kan pasti tanggung jawabnya lebih lebih mungkin dari yang sederhana, kira bertambah ya, bisa salah ngomong. Apa di situ tuh ada satu pengalaman yang mungkin bisa Kak Silvi ceritakan dari tanggung jawab yang bertambah seperti itu kan, mungkin orang di luar kayak aduh gimana ya,
tambah besar tanggung jawabnya apa itu jadi beban, atau malah itu menjadi suatu ucapan syukur kalau Tuhan tuh sudah memberikan semakin banyak tanggung jawab. Mungkin pernah merasa tertekan. Ini sudah jadi gereja nih, aku harus lebih banyak lagi mungkin. Kalau ya pasti kalau yang namanya manusia secara alami, kalau kita misalnya tadi saya berkata ya, kalau kita nggak ikut mengalir di dalam alirannya Tuhan itu kayak tiba-tiba sadar aja, ternyata tingkat kepercayaan gini, dan akhirnya kita stres gitu. Tapi kalau kita mengalir itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, bukan. Tapi maksud saya mengalir itu kayak Tuhan bawa kemana ikut aja gitu. Kita nggak jadi beban. Tapi memang saya akui memang kadang kita kayak tiba-tiba daging kita sadar, ampun, aku dikasih tanggung jawab kayak gini ya, aduh berat gitu. Karena kayak sadar dengan kemampuan kita sendiri. Tapi ketika kita flow sama Tuhan ngalir aja gitu kayak gitu ya, maksudnya bukan karena kekuatan kita sendiri. Jadi kalau menurut saya, yaitu pengalaman saya, memang ketika semakin bertambah itu membuat saya kadang jadi kayak mau nggak mau perbesaran kapasitas kan. Dan itu memang kayak alami sih menurut saya. Makanya orang jangan berpikir mulu-mulu gitu ya, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini, tapi dia nggak setia pada hal kecil. Iya betul. Semakin dia setia pada hal kecil, otomatis saya sangat percaya dia kan diberikan kepercayaan lebih tanpa kita sadari. Karena sudah sejauh ini. Makanya memang kesetiaan pada perkara kecil itu penting banget. Dan akhirnya kita nggak sadar sudah dibawa ke sejauh itu. Bukan kita yang menargetkan ke sana gitu. Kalau kita menargetkan ke sana malah jadi beban dan tanggung jawab. Akhirnya kita jadi orang yang berbeda. Kayak orang berwajah dua. Kayak kita semangat itu, tetapi karena target kita, bukan karena Tuhan yang bawa kita. Itu memang harus dijaga yang itu. Berarti sebenarnya di dalam hal seperti itu pun, dalam hal memimpin fokusnya tetap Tuhan ya. Karena kalau kita fokusnya ke diri sendiri, lama-kelamaan jadi aduh gimana ini nanti kan ke depan. Karena sebenarnya yang beri itu pun Tuhan kan. Berarti fokus kita tetap juga harus di dalam. Iya, apalagi dalam Tuhan tuh banyak visi kan, yang kita itu harus lihat dengan mata iman gitu. Jadi nggak bisa kita ukur dengan sukses ini, gereja ini sukses ketika gini. Kalau kita langsung terjebak dan kita pasti stres. Makanya banyak saya menemukan pendeta yang mungkin hamba Tuhan yang akhirnya sakit, stres, meninggal muda kayak gitu. Karena tekanan. Fokusnya pada tekanannya bukan kepada Tuhan. Oke. Nah, ini Kak Sylvie, Kak Ellen introvert juga orangnya? Saya ekstrovert sih, cuman saya mungkin kan ada mungkin ya itu tadi mungkin background ya. Saya ekstrovert sebenarnya orangnya, cuman karena mungkin saya terbiasa dipimpin, jadi saya tidak terbiasa memimpin gitu ya. Jadi mungkin beda ya kan, ekstrovert dengan introvert tuh kan sebenarnya bisa lah dua-duanya memimpin gitu ya. Cuman sebenarnya nggak begitu pengaruh sih, maksudnya dari sisi ekstrovert atau introvert sih kalau dari saya ya. Karena mungkin tadi sudah dikatakan juga bahwa pemimpin itu dibentuk ya, bukan hanya dilahirkan tapi juga dibentuk, dilatih gitu ya. Nah untuk Kak Sylvie dan Kak Ellen gitu ya, saya salah ya Kak Sylvie. kembali. Nah selama ini sudah lama gitu ya memimpin, sudah banyak pengalaman. Pernah nggak sih ngalami yang namanya dikritik atau bahkan mungkin mau diturunkan dari jabatan? Enggak ya, nggak mungkin ya, itu nggak pernah ya, itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin dikritik gitu, Kak Ellen kok begini sih waktu memimpin, aku nggak suka keputusan Kak Ellen misalnya gitu, dikritik. Atau mungkin kritikan yang membangun dan sampai sekarang tuh merema banget gitu buat kalian berdua dari Kak Ellen. Kalau saya sebenarnya saya kurang suka dengan kata kritik sih. Saya lebih suka dengan kata nasihat yang untuk membuat lebih baik. Nah itu saya sering banget, karena memang jujur kan seperti tadi saya bilang, saya tadi itu jadi pemimpin itu seperti istilahnya kayak sebelumnya nggak pernah memimpin, tiba-tiba jadi pemimpin, kayak kaget, kemudian juga nggak pernah. Jadi mungkin saya tuh dulu tuh agak susah memposisikan diri. Kayak contoh misal ketika saya berbicara dengan mama saya, karena saya anak bungsu ya, saya anaknya manja. Kalau saya ngomong sama mama saya manja gitu. Tapi saya kadang karena terbiasa dengan itu, akhirnya saya kurang bisa memposisikan diri kalau di depan dengan orang-orang yang saya pimpin, saya akan bertingkah seperti itu gitu ya. Dan itu ternyata dicontohkan, masih inget nggak? Lupa ya, gimana ya? Karena sekarang udah ngomongnya nggak gitu ya. Sekarang udah nggak gitu. Jadi kayak ketika saya kayak gitu, tentu itu kan menjatuhkan wibawa saya gitu ya. Jadi tentu saja orang yang di atas saya akan istilahnya menasehati untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Kalau kita harus bisa memposisikan diri dalam hal berkata-kata, terlebih kalau kita jadi pemimpin,
kita kan harusnya jadi teladan toh gitu kan, dan kalau misalnya kita melakukan itu gitu kan, nanti bisa ya bukan hanya kita nggak jadi teladan, bukan hanya kita jadi batu sandungan, tapi bahkan tuh mungkin orang tuh bisa meremehkan kita kayak gitu. Nah itu yang pernah sih, yang sampai sekarang yang saya terus ya saya ingat, dan itu akhirnya juga jadi proses saya sih, proses yang cukup lumayan sih itu untuk mengubah, kan tuh sebuah kebiasaan ya, dalam hal kebiasaan seperti itu. Terus kemudian dalam hal mungkin dalam hal memposisikan diri, misalnya kapan saya harus tegas, kapan saya harus lembut, kapan saya harusnya mengambil keputusan, kapan saya harus misalnya mengambil waktu untuk berpikir. Nah itu dulu yang mungkin pernah juga sih saya dapat kayak saran gitu, jangan terlalu mikir lah, jangan terlalu lama gitu kalau ngambil keputusan ya. Mungkin karena kita cewek ya, perlu pertimbangan, memikirkan perasaan orang gitu ya. Nah jadi kayak ketika itu ya saya belajar juga sih dari situ, ketika saya dinasihatin seperti itu, oke, saya seorang pemimpin, saya harus bisa mengambil keputusan gitu. Jadi karena mungkin saya tipe orang yang kalau saya bisa bilang saya ini orangnya demokratis gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau ngambil keputusan, saya selalu tanya sama anggota-anggota saya, bagaimana kalau gini, menurut kamu gimana gitu kan. Nah mungkin untuk beberapa orang itu mungkin cukup cukup ribet gitu ya. Aduh ribet banget sih kan, kamu pemimpin, kamu putusin aja gitu loh. Nah gitu ya, tinggal jalan gitu. Iya, tinggal jalan, tinggal putusin. Nah kayak gitu. Malah kadang soalnya jadi perpecahan sih kadang kayak gitu. Jadi memang pintar-pintarnya kita untuk kadang jadi perpecahan, mereka ini apa gitu kan. Nah itu sih yang saya akhirnya tuh saya belajar untuk kayak oke, saya mungkin karena saya tidak terbiasa untuk memimpin atau mengambil keputusan, saya belajar oh ya saya memimpin, saya harus tahu posisi saya harus bisa mengambil keputusan gitu. Dan pastinya bukan karena dengan istilahnya untuk sesuai dengan diri saya, tapi sesuai dengan kebutuhan juga orang lain gitu ya, bukan sesuai kebutuhan saya pribadi saja gitu, tapi juga sesuai kebutuhan orang lain kayak gitu sih. Luar biasa ya. Dari Kak Ellen Tapi ya. sekarang sudah banyak sekali hal yang dipelajari, yang sudah dibentuk nih, sehingga menjadi pemimpin yang seperti ini sekarang ya. Puji Tuhan. Nama rohaninya itu Avamela, artinya Artinya apa? Artinya apa ya? artinya pemimpin yang baik hati. Wah, ini sudah doa dari ini loh pembimbingnya. Iya. Pemimpin yang memberikan nama Yes, ya. pemimpin yang baik hati. Luar biasa. Apakah Anda ingin nanti ya? Penasaran ya? Oke, kalau dari Kak Silvi? Kalau saya ya, mungkin ada orang yang mungkin sungkan untuk ngomong, mungkin kasih kritik, tapi lebih ke pemimpin saya saja ya. Jadi lebih ke yang paling saya ingat adalah jangan lihat hasil. Kadang kan memang ketika kita menjalani proses memimpin terus membawa jiwa-jiwa kenal Tuhan, itu kadang kita itu tergoda untuk lihat hasil kayak oh saya ini berhasil ketika ada itu kan. Kalau kita lihat lagi kembali ke diri kita, masih ketika ada pencapaian, misalnya jemaatnya segini, atau misalnya ketika mungkin rekom atau komunitas itu misalnya turun, kita merasa bahwa itu bukan jalannya Tuhan ya. Terkadang itu yang saya teringat bahwa saya pernah diingatkan soal itu gitu. Jadi mendapatkan saran jangan lihat hasil, percaya sama Tuhan kayak gitu, lebih ke serahkan semua sama Tuhan. Apalagi ketika kita sangat mengasihi anak-anak rohani ya. Jadi kadang Tuhan proses di situ, belajar menyerahkan mereka, belajar untuk melihat pertumbuhan mereka, tidak melihat segala sesuatu itu ketika mereka mungkin dalam keadaan gak baik atau jatuh, kita langsung kayak terlalu terpuruk gitu ya. Kalau saya kadang di area itu juga sih. Jadi lebih ke karena saya menggembalakan, jadi saya hati saya ke anak-anak saya gitu, ke jemaat. Jadi kadang prosesnya di antara itulah. Gitu. Tadi kan kita sudah bicara tentang pengambilan keputusan ya, dan bagaimana kita akhirnya tuh bisa dibawa Tuhan selangkah demi selangkah ikut mengalir dengan tujuannya Tuhan. Tapi kan di dalam perjalanannya pasti nggak akan mulus kan. Nah kadang-kadang kita tuh bisa merasa aduh aku gagal memimpin. Dan latar belakang seseorang berpikir bahwa dia gagal tuh kan pasti banyak. Nah perasaan, itu kan perasaannya, perasaan mengatakan aku gagal, aku nggak mampu. Gimana sih kita sebagai seorang pemimpin ketika diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu untuk tetap bangkit? Mungkin Kak Ellen dulu boleh sharing. Ya, ini sangat relate ya sama saya gitu, karena saya ini termasuk orang yang dalam tanda kutip sebenarnya
cukup banyak juga ya mengalami kegagalan, karena mungkin seperti tadi saya bilang, saya tuh learning by doing. Saya langsung terjun ya, jadi baru rasa itu gitu ya. Jadi sering banget jatuh ya, terus bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Dan juga saya juga tipe orang yang cukup ini ya, cukup agak mudah trauma sebenarnya saya ini orangnya. Nah, tetapi saya juga nggak nyadar sih, sebenarnya saya nggak nyadar dengan hal itu. Tapi sampai saya pernah sharing sama salah satu teman saya gitu, yang dia bilang, kamu kok bisa sih bangkit dari semua itu gitu. Ya saya menyadar, oh iya, kok saya gitu gitu ya. Saya juga kayak akhirnya merefleksikan diri gitu, kenapa kok gitu. Karena saya kalau selama ini kegagalan yang saya rasakan, saya rasa gagal tuh misalnya di dalam membimbing anak-anak. Kan kita pasti punya kerinduan kan, anak-anak itu bisa bertumbuh, anak-anak itu bisa tertanam, anak-anak itu bisa mengenal Tuhan. Pasti kan kerinduan seorang pemimpin kan untuk anak-anaknya pasti itu gitu. Tapi terkadang di dalam prosesnya mungkin ada anak-anak yang mungkin memilih untuk tidak tertanam, mungkin ada anak-anak yang mungkin ya udah kita bawa, udah kita beri apa ya istilahnya, kalau kita beri usahakan pertumbuhannya, tapi ternyata dia memilih untuk tidak mau melanjutkan pertumbuhannya dan malah menjadi seperti yang dulu, atau menjadi lebih parah dari seperti yang dulu. Mungkin itu ya proses yang saya rasa kok saya merasa gagal kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi sama apa ya, komitmen awal dan kerinduan saya di awal. Kenapa saya mau untuk melakukan ini, maksudnya mau memimpin dan membimbing mereka gitu, bahwa banyak orang kok yang butuh untuk kita itu diselamatkan gitu lah istilahnya. Butuh orang itu yang sebenarnya membutuhkan pertolongan kita, uluran tangan kita untuk mereka tuh bisa mengenal Tuhan kayak gitu. Kalau misalnya kita berhenti gitu ya dengan cuman beberapa anak yang memilih untuk tidak mau melanjutkan pertumbuhannya, maka bagaimana dengan lebih banyak lagi orang di luar sana yang sebenarnya mereka juga sangat membutuhkan. Dan apakah kita akan cuek gitu loh dengan mereka? Apakah kita akan berhenti juga gitu sama kerinduannya Tuhan? Jadi kita, kalau saya pribadi, kenapa saya bisa bangkit gitu ya? Karena saya melihat bahwa Tuhan masih punya banyak, Tuhan memperlihatkan saya masih banyak banget orang yang sangat butuh untuk ditolong. Itu sih. Jadi itu yang membuat saya akhirnya bangkit lagi. Oke Tuhan, saya akan bangkit lagi, kesampingkan semua perasaan dan rasa gagal saya untuk keselamatan lebih banyak orang lagi gitu. Berarti bukan fokusnya di diri kita ya, tapi balik lagi ke Tuhan, terus Tuhan ingatkan kita, semangatin kita, dan kita kembali ke tujuan awal kita, kenapa kita mau melakukan itu. Ya, karena seringkali orang gagal itu nggak bisa bangkit karena dia lebih fokus ke kegagalan sih, dan dirinya sendiri kan kembali. Kalau dari Kak Silvi sendiri, mungkin ada yang pernah merasakan kayak Kak Ellen mungkin? Ya, pasti ada ya, kayak kita kadang merasa gagal. Cuma prinsip saya dalam ketika saya mulai kenal Tuhan bahwa kamu malam bisa nangis gitu, tapi pagi kamu harus bangkit. Jadi ya gak perlu kamu terlarut-larut dalam semua kesedihan itu. Jadi, dan aku melihat bahwa semua tokoh di Alkitab pasti pernah gagal gitu. Yesus pun kamu dipikir seolah-olah gagal gitu ya, mau memuridkan si Yudas. Yesus pun seolah-olah gagal, dia tidak bisa membuat banyak mujizat di daerahnya sendiri. Terus banyak murid-muridnya yang mengalami proses kegagalan. Jadi ya ketika kita dengan bawa perasaan kegagalan itu, malah kita nggak akan bisa menuju apa yang Tuhan mau, malah itu lebih gagal lagi gitu. Jadi kembali lagi kita harus punya prinsip. Kalau prinsip kita pegang ya bahwa semua orang bisa gagal gitu. Justru dengan aku selalu belajar, kegagalan itu sebenarnya seperti batu yang buat kamu nggak sombong, buat kamu sadar diri gitu loh, kalau kamu nggak ada Tuhan kamu nggak bisa. Jadi terimalah itu sebagai ya sesuatu yang Tuhan izinkan sehingga kamu kembali ke Tuhan. Karena kadang kalau dari pengalaman saya, kita kadang kenapa bisa gagal karena mungkin kita kurang intim sama Tuhan, karena sehingga kita mengukur segala sesuatu menurut cara pandang kita. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, kita dengar isi hatinya dia, mungkin cara pandang Tuhan beda. Tuhan berkata, oh ini bagus, sudah bagus. Tapi kalau kita tidak, Tuhan ya, menurut saya seperti ini karena saya mengasihi Engkau Tuhan. Jadi cara saya mengasihi harus seperti ini gitu. Karena saya belajar ternyata cara kita merasa dikasih, bahkan cara kita merasa mengasihi Tuhan itu sangat berbeda tiap orang. Tiap orang merasa, aku merasa mengasihi Tuhan ketika saya bisa memberikan yang terbaik, perfect. Nah karena itu nggak terlalu baik. Mungkin di mata Tuhan nggak gitu. Gitu. Ada orang yang berkata aku mengasihi Tuhan dengan begini, jadi setiap orang berbeda. Kalau saya itu areanya, oke, kalau aku merasa mengasihi Tuhan, Tuhan disenangkan ketika aku bisa memberikan yang terbaik. Padahal kita ini nggak sempurna.
bagi Tuhan, nak kamu di sini aja berdua sama aku udah senang. Dibanding kamu sibuk dengan segala perkara. Nah itu kan kita kadang nggak bisa mikir sampai situ. Jadi ya prinsip, pengalaman itu menjadikan kita semakin kuat. Justru sebenarnya kegagalan yang benar-benar gagal itu bukan ketika kita itu nggak bisa melanjutkan, bukan ketika kita merasa, tapi ketika kita itu berhenti melakukan tujuan awal kita ya. Jadi bukan perasaan, tapi ketika kita stop melakukan tujuan awal sudah Tuhan berikan, justru itu kegagalan. Dan seringkali kita cepat menyimpulkan. Nah, itu. Kita menyimpulkan semua hal itu dan menurut cara pandang kita, padahal belum tentu seperti itu. Belum tentu Tuhan juga melihat seperti itu. Kita kan lihat kayak gagal ya. Kayak misalnya kita melukis deh, atau buat rajutan gitu ya. Kita lihat kok jelek banget ya, itu nggak bagus ya. Tapi di baliknya itu kamu nggak lihat ya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Nah kadang kayak gitu sih. Betul sekali. Oke, luar biasa ya. Berarti jangan takut gagal. Iya. Itu buat kamu semakin Bikin mental semakin makin kamu nangis, semakin kamu dekat Tuhan kok. Kamu berserah sama Tuhan. Iya, bahkan katanya Einstein aja ya gagal berapa kali. Iya. Buat lampu aja gagal ya. Jadi jangan takut gagal ya, bintang Tuhan ya. Oke, selanjutnya Sandra ya. Atau saya? Sudah tanya tadi. Sudah tanya, berarti saya gitu ya. Oke, nah yang selanjutnya nih, bagaimana sih kita sebagai pemimpin bisa mengajak orang-orang yang kita pimpin, bisa menggerakkan mereka untuk ikut visi yang kita punya gitu. Dari salah satu aja silakan. Ya kalau ini juga dari pengalaman ya yang saya jalani gitu ya, dan juga dari saya terinspirasi juga sih dari pemimpin saya yang selalu bilang bahwa kita tidak akan bisa menyalurkan visi kepada anak-anak kalau kita sendiri tidak tertanam dengan visi itu, dan juga kita sendiri ketika kita menceritakan kita nggak punya api gitu ya. Misalnya contoh seperti kita kalau mau promosi barang sesuatu pun kita tuh kayak kalau kita lihat ya di media sosial gitu, orang tuh kayak semangat berapi-api gitu ya, kayak meyakinkan gitu ya, meyakinkan sekali. Nah tapi kalau misalnya kita jadi kayak ngomongnya lemas, nggak meyakinkan gitu ya, bagaimana orang bisa mengikuti? Jadi kita sendiri sebagai pemimpin harus punya api, harus punya semangat ketika kita menceritakan itu. Nah kemudian juga saya juga di dalam ketika saya juga belajar memimpin, ternyata visi itu harus sering diceritakan ya, supaya orang yang mendengarkan tuh dia bisa menangkap visi itu gitu ya, dan kalau perlu kita lakukan bersama-sama ya visi itu gitu, karena seringkali orang itu tidak perlu hanya menjadi pendengar saja, tapi juga biarlah dia juga bisa belajar menjadi pelaku-pelaku dari visi tersebut. Jadi supaya visi itu bisa lebih dia hidupi gitu ya. Jadi dia bisa lebih tertanam di dalam visi tersebut gitu. Oke, nah pemimpin berarti harus ini ya, terus mengimpartasikan visi dan misinya gitu ya. Dan nah, api itu ya? juga pasti ada ya, apinya harus disalurkan. Iya, pasti ada peran Roh Kudus juga ya Natia di situ ya. Akhirnya api-api itu bisa ada di situ. Oh, benar sekali. Saya bakar Bukan berarti bawa korek kemana-mana ya, beda ya apinya yang dimaksud ya. Ya, oke. Nah, bagaimana sih caranya pemimpin? Ini kan kita manusia bisa lelah ya. Kalau kita terus berapi-api gitu juga kadang tuh mungkin redup. Gitu ya. Gimana sih supaya jadi pemimpin yang tetap bisa punya api dan juga nggak lelah dalam memimpin? Kasih pikir tadi ya. Mananya kekayalan ya. Ya mengarah bukan di sini ya, jadi langsung lempar. ya. Jadi memang luar biasa ya ini pembawa acaranya. Dia memandang ke sini tapi melempar kepada saya. Oke. Karena kan satu ya, satu paket. Ya, itu tantangan menurut saya yang berat sih memang. Ya kadang kita juga dalam hidup ini memang nggak selalu kita tuh naik gitu ya, atau nggak selalu kita dalam keadaan baik. Justru kalau kita dalam keadaan baik terus, kita merasa kita baik terus, mungkin aja kita nggak baik. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati musim-musim dalam hidup ini, musim kekecewaan, musim merasa hati tawar, musim dimana kita itu merasa mungkin ditinggalkan. Itu pasti dialami oleh semua pemimpin pasti. Dan di musim-musim itu biasanya dia nggak ada api. Kadang itu untuk api tuh ya karena karunia aja sih. Kadang Tuhan kasih kemampuannya karena kamu memimpin ya aku kasih api itu. Tapi kalau pulang rumah ya aku rasa tawar ya. Aku pulang rumah kok rasanya nggak enak nih hati. Nah
dia harus melalui aja sebenarnya. Dia harus melalui, tetap setia melalui. Yang penting dia nggak dengan sengaja melakukan dosa. Kadang api itu pergi karena kita melakukan dosa. Selama dia mengikuti proses dan seolah-olah Tuhan izinkan musim hidup itu ada, ya saya rasa itu pelajaran berharga. Soalnya ketika dia mungkin sharing ke orang, kamu jangan kecewa ya, misalnya gitu. Tapi dia sendiri nggak pernah mengalami, mungkin berbeda dengan dia mengalami. Dia bisa empati, dia bisa mengerti pengalaman-pengalaman gitu. Jadi menurut saya bahkan Elia nabi besar aja bisa mengalami itu gitu. Masa-masa dimana dia Daud aja berkata kalau dia mungkin lagi dalam keadaan terpuruk, dia nggak bisa melihat janji Tuhan gitu. Jadi pasti pernah. Cuma bagaimana kita tetap mengarahkan mata kita ke Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang seolah-olah buruk itu Tuhan pakai untuk kebaikan. Jadi prinsip-prinsip penting itu kita harus selalu ingat gitu. Dan bagi saya prinsip saya adalah kalau sudah ketemu anak-anak atau mungkin orang lain, kita harus memberikan yang terbaik. Maksudnya kita kesampingkanlah perasaan kita, rasa tawarmu kesampingkan gitu, rasa gak enakmu kesampingkan. Tetap beritakan sesuatu, tetap penuh semangat gitu. Walaupun kadang kita di hati kita itu kadang perlu effort lebih gitu untuk memberikan semangat orang lain. Kita sendiri pun mungkin sakit, kita bilang ayo kamu sembuh gitu ya. Nah atau kita mungkin sendiri ayo semangat, kita sebut kayak ragu gitu. Nah itulah seni memimpin, dimana kita belajar satu sisi memang kita nggak harus perfect kok. Kita pasti punya masa-masa dimana kita tuh nggak baik. Kalau kamu selalu baik terus, aku justru ragu ini pemimpin kok terus luar biasa terus gitu. Aku percaya ketika Roh Kudus diberikan ke kita, saya percaya. Cuma kadang kita akan mengalami musim-musim hidup itu dan kita harus melewati itu, dan Tuhan izinkan untuk kita belajar. Tetapi beda antara pencobaan, kita masuk dalam sebuah musim karena pencobaan yang kita buat sendiri, atau Tuhan berikan ujian. Nah itu nanti kapan-kapan dibahas gitu ya. Jadi beda banget orang kalau diuji untuk buat dia naik level, tapi kalau pencobaan karena kamu sendiri kecewa karena kamu membeli kecewa misalnya gitu. Kamu sendiri tawar hati karena kamu gak jaga apimu, kamu gak pernah pertemuan, kamu gak pernah doa pribadi, ya jelas kamu jadi apimu turun gitu. Tapi selama kita berusaha jaga, kita berdoa, kita mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, ya kita alami. Ya mungkin ada maksud Tuhan. Berarti segala sesuatu kalau diizinkan Tuhan terjadi itu pasti ada hal baik di sana yang bisa kita pelajari ya. Oke. Tetap semangat Sandra. Iya, tetap semangat. Oke, nah kita mau tanya nih sama Kak Silvi dan Kak Ellen ya, dua-duanya mungkin nggak usah terlalu panjang. Kalau menurut Kak Silvi dan Kak Ellen sendiri, kalian berdua itu pemimpin yang seperti apa sih? Susah ya menjawab ini ya, karena kita mulai diri kita sendiri. Atau mungkin Tuhan sudah pernah kasih tahu, oh kamu itu pemimpin yang seperti apa? Itu maksudnya lebih ke pemimpin yang seperti apa itu karakter kita, atau lebih ke apa yang akan kita kerjakan? Mungkin lebih kayak orang lain tuh melihat Kak Silvi ini seorang pemimpin yang apa sih? Mungkin pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang tegas, Ada tipe-tipenya seperti itu. Kayak rumah ada tipenya. Iya. Ya, nah Kak Silvi itu mungkin Apa ya Ellen ya? Mungkin apa pernah nanya menurut kamu seperti apa? Dari Ellen mungkin. Memandang Kak Silvi seorang pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang kalau saya melihat sih dia pemimpin yang apa ya, orangnya konsisten sih. Kalau misalnya dia bilang, ini contoh ya, saya kasih contoh aja, saya susah kalau menjelaskannya. Kasih contoh misalnya dalam hal ibadah, selalu Kak Silvi ini selalu kalau misalnya kepada anak-anak bimbingnya, dia selalu menekankan untuk tidak bolos ibadah misalnya. Jadi konsisten gitu ya. Kalau ada anak yang tidak datang ibadah pasti akan langsung ditanya oleh Kak Silvi. Gitu ya, dia konsisten dalam hal itu sih. Konsisten dan juga orangnya ini ya, teguh pendirian sih orangnya. Ya, setuju sih, aku orang yang cukup prinsip. Ketika saya sudah tahu ada Tuhan mau seperti ini, saya cukup orang yang mau bayar di situ gitu. Mungkin itu yang menarik sama konsisten. Oke, kalau dari Kak Silvi melihat orang Susah juga. Susah ya melihat orang lain dan kayak susah, apalagi di depan orangnya gitu ya. Dia sudah bilang sih kalau dia termasuk pemimpin demokratis ya. Maksudnya ini termasuk orang yang mendengarkan gitu. Jadi
sangat dibutuhkan juga untuk generasi zaman now gitu ya. Mereka tuh nggak bisa percaya saja ya, taat saja ya. Itu bagi misalnya ke anak-anak saya yang inti gitu ya, saya selalu berkata taat saja, percaya saja. Tapi kalau ada anak baru nggak gitu kok. Itu saya dengerin juga pasti itu. Kalau sama mereka kan bentukan awal ya, jadi mereka kadang nggak setuju, taat aja gitu ya, wes. Karena mereka belajar percaya gitu. Nah kalau menurut saya dia ya sangat cocok untuk memimpin generasi zaman ini gitu, dimana mereka belajar didengarkan dan sebagainya. Cuma memang itulah yang menjadi kelebihan si Kak Ellen ini. Terus kemudian dia termasuk pemimpin yang mengayomi ya, jadi anaknya sering dimasakin ya, diberikan makan, boleh ya, diberikan makan, dijemputin ya, ya dia ini paling mau membayar harga lah istilahnya. Saya melihat memang diri saya memang kalau saya tuh orangnya mungkin kalau dalam hal apa ya ngomong keras mungkin saya nggak seberapa, tapi kalau saya lebih ke tindakan gitu. Kalau ada apa-apa mungkin karena saya merasa mungkin saya juga udah tes karunia gitu ya, karena saya memang melayani, jadi saya kalau kepada anak-anak itu saya langsung lakukan tindakan, misalnya menjemput mereka atau menanyakan kabar mereka gitu. Jadi kayaknya nggak tahu sih kalau ada berapa anak sih, ini nggak tahu ya, ini kan dari anak-anak saya ya. Mereka bilang ya mungkin seperti ibu gitu kan, seperti mama katanya gitu, selalu sebut ibu gitu, seperti ibu gitu. Ya mungkin jadi kalau ada anak yang bersedih dipeluk sama dia gitu. Saya nggak nyadar sih itu, tapi ya ternyata mereka mengatakan gitu, ya udahlah. Mungkin mau dicoba, Udah soal kayak boleh. Ayo. Ya sesinya jadi beda ya. Bukan sesi pemulihan. nangis loh. Oke, walaupun awalnya mungkin mereka Kak Silvi dan Kak Ellen ya nggak bisa melihat aku ini seperti apa ya. Tapi ketika orang lain berpendapat seperti itu, akhirnya merasa, oh iya ya, seperti itu juga ya, benar juga. Oke. Akhirnya terbuka matanya. Yang terakhir nih ya, ada nggak sih sosok pemimpin wanita yang diteladani, baik itu mungkin di Alkitab atau di dunia nyata, dan alasannya? Singkat aja, satu orang aja nggak apa-apa. Ya aku singkat ya, Esther ya, karena berkesan banget dia mau menjadi orang yang berkorban bagi negaranya. Dia nggak memikirkan diri sendiri, kemudian juga dia benar-benar dia walaupun dia anak yatim piatu ya, tapi dia nggak terpuruk dengan keadaan masa lalu dia belajar untuk ikuti rencana Tuhan. Itu aku suka banget Esther. Bagaimana dia bisa menyenangkan raja ketika begitu banyak wanita lain gitu ya, yang bisa kelihatannya cantik gitu. Itu sih kalau di dunia ini yang bukan sorry yang saat ini. Saya susah menjawab sih. Jujur. Kalau memang ini kan kita spesial hari Kartini ya, saya teladan Ibu Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Gitu ya. Oke, itu aja. Saya juga mau jawab Esther loh tadi. Saya udah Apa sehati gitu sih? nggak tahu memang terinspirasi sih sama Esther. Tapi kalau tokoh yang memang saya sangat kagumi itu adalah Mother Teresa sih. Saya sangat suka. Saya juga nggak tahu ya, saya selalu ketika saya baca buku, saya juga kebetulan suka baca buku ya. Saya baca buku tuh saya selalu menemukan itu kisah dari Mother Teresa gitu ya. Nggak tahu mungkin rencana Tuhan atau bagaimana. Jadi kalau saya melihat kenapa saya ngefans sama dia, karena saya tuh suka terinspirasi dengan kata-katanya dia. Saya kemarin sempat baca salah satu tulisannya dia yang dia menuliskan bahwa dia berkata, dia kan seorang biarawati ya, dia seorang biarawati, aku mungkin bisa ketika aku jalan pulang, aku bisa ketika aku nyampe di biara, aku bisa menikmati saat yang tenang, aku bisa tidur di tempatku yang nyaman gitu. Tapi aku memilih untuk pergi keluar dan menolong orang-orang yang dia kan menolong orang-orang yang sakit kusta ya kalau nggak salah, dan aku memilih untuk menolong mereka dan mengabdikan diriku kepada Tuhan gitu, karena Tuhan memanggilku untuk itu gitu. Ya itu sih, saya terinspirasi sih dari Mother Teresa ketika dia bilang kita tidak bisa melakukan hal yang besar, kita lakukan hal kecil tapi dengan kasih yang besar. Nah itu jadi itu sih yang membuat saya sampai saat ini pun ketika saya melakukan sesuatu gitu ya, mungkin saya nggak melakukan hal yang besar, tapi saya rindu bisa melakukan hal yang kecil tapi dengan kasih yang besar gitu. Itu sih. Oke, luar biasa teman-teman ya. Kita sudah selesai. Sudah mendengarkan banyak sekali
sekali sharing yang dibagikan oleh Kak Silvi dan juga Kak Ellen. Terima kasih buat waktunya, kesediaannya ya. Untuk berbagi Cindy, berbagi dengan kita semua Kalau ya. ini Bapak Ibu. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf minta Tuhan juga ya kalau kita ada salah-salah kata gitu ya. Semoga Tuhan bintang Tuhan semuanya terberkati lewat apa yang sudah disampaikan malam hari ini. Oke, akhir kata mungkin tutup dalam doa ya. Tutup aja saya. Silakan Kak Silvi atau Kak Ellen mau menutup dalam doa. Oke, nggak apa-apa. Saya ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapak untuk di mana kami boleh Tuhan melalui media ini, Engkau memakai kami untuk menceritakan tentang apa itu pemimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat untuk semua bintang Tuhan, sehingga kami boleh belajar sesuatu dari pembahasan kami hari ini. Berkati radio CMC FM Tuhan, berkati semua, juga kru yang terlibat, juga semua yang hadir di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bangkitkan kami jadi pemimpin-Mu yang berkenan. Juga kami berdoa untuk Indonesia, bangkitkan menjadi banyak pahlawan Tuhan yang bangkit memimpin, sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saya Natalia Dan saya Sandra. dan juga Kak Silvi dan Kak Ellen. Kita mau undur diri dulu dari hadapan bintang Tuhan semuanya. Kita mau katakan, tetaplah menjadi bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Keep calm and I love Monday. dadah, Tuhan Yesus memberkati. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang tiap